Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zatunisa dari kelas B2DA dengan NIM 2702413536. Lalu di sini saya akan menginterview terkait dengan tugas kuliah kewarganegaraan, yaitu tentang SDG 8, yaitu keseimbangan antara pekerjaan dengan gaji yang diberikan kepada pekerja. Lalu di sini saya sedang bersama Mbak Raja. Mohon diperkenalkan diri dan juga pekerjaannya. Selamat pagi Za. Nama saya dengan Raja. Saya bekerja di PT Omron Manufacturing Indonesia. Saat ini sebagai PPIC Supervisor. Baik Mbak Raja. Di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait dengan keseimbangan antara beban pekerjaan dan gaji. Nah, untuk pertanyaan pertama adalah, secara umum bagaimana Anda menilai beban kerja yang Anda tangani saat ini? Apakah terasa wajar, berat, atau berlebihan dibanding dengan deskripsi pekerjaan awal Anda, atau sudah sesuai? Menurut saya sudah sesuai dengan pekerjaan saat ini, yaitu sesuai dengan job desk yang memang declare oleh HR pada saat first recruitment. Baik, lalu untuk kedua, untuk pekerjaan sekarang, berapa rata-rata jam kerja Anda dalam satu minggu? Lalu seberapa sering Anda harus bekerja lembur atau merespon pekerjaan di luar jam kerja? Untuk pekerjaan itu 8 jam. Kita di sini masuknya adalah jam 6:55 pagi, kemudian kita pulang di jam setengah 4 sore. Nah, untuk lembur maupun overtime itu di sini sangat jarang, kecuali untuk occasional condition seperti misalkan lagi ada urgent issue yang mengharuskan penyelesaiannya 1x24 jam maupun saat pembuatan budgeting seperti itu. Tapi itu sangat jarang frekuensinya. Berarti sejauh ini untuk jam kerjanya sangat normal ya? Sangat normal. Baik, lalu untuk yang ketiga adalah bagaimana penggunaan teknologi, email, chat, atau aplikasi yang terkait dengan pekerjaan mempengaruhi batas antara waktu kerja dan waktu pribadi Anda. Apakah Anda merasa harus selalu setiap sedia atau on call? Saat working hour, ya posisinya sangat standby gitu, karena kita sebagai PPIC yang langsung direct ke customer itu reply atau feedback itu harus 1x24 jam gitu. Tapi kalau untuk di luar jam kerja, so far tidak membebani gitu. Jadi hanya bekerja sesuai working hour yang sudah ditetapkan. Baik, lalu untuk yang keempat, selain tugas fisik, seberapa besar tekanan mental atau stres yang Anda rasakan? Untuk fiscal year yang sekarang itu sudah ada pergantian organisasional gitu di pihak manajerial. Jadi untuk saat ini beban emosional sudah sangat balance gitu. Jadi menurut saya beban emosional itu sangat berpengaruh terhadap leadership yang berjalan di organisasi tersebut. Baik, lalu untuk pertanyaan selanjutnya adalah terkait dengan gaji atau upah yang diberikan. Yang pertama adalah, apakah Anda merasa gaji yang Anda terima saat ini sudah sebanding dengan beban kerja dan tanggung jawab serta jam kerja yang Anda harus lakukan? Dalam konteks ini prioritas saya di jam kerja gitu. Dengan jam kerja yang sekarang dan working hour yang masih sangat oke, itu cukup sebanding gitu. Tapi sebagai individu saya yakin Iza juga kita akan tetap mencari yang lebih baik lagi untuk nominal gaji yang kita terima. Baik, lalu untuk yang selanjutnya adalah seberapa transparan perusahaan dalam menjelaskan struktur gaji dan bagaimana kompensasi Anda ditentukan? Kompensasi di sini ada yang merupakan tunjangan yang pasti kita terima, yaitu gaji pokok dan juga kompensasi lain-lainnya seperti misalkan bill allowance, transport allowance, BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan. Itu cukup transparan saat kita sign kontrak untuk pertama kali join di perusahaan ini. Cuman untuk kompensasi terkait dengan misalkan di level sekarang adalah supervisor, kemudian untuk level-level selanjutnya itu sangat confidential. Jadi kita nggak tahu untuk nominal gaji di grade yang lain seperti itu. Tapi untuk di tahap awal itu sangat terbuka dari pihak HRD ke pihak karyawan. Baik, lalu untuk yang selanjutnya adalah apakah ada kebijakan yang jelas
mengenai penyesuaian gaji atau kenaikan upah sejalan dengan peningkatan beban kerja atau adanya inflasi di Indonesia? Ada, kebijakannya pasti diatur oleh pihak HRD, walaupun saya tidak tahu secara detail. Cuman kalau untuk kompensasi itu yang mempengaruhi pasti karena kita dari multinational company, itu mengikuti regulasi yang sudah ditetapkan oleh Omron Corporations di headquarters Japan. Itu faktor pertama. Kedua, kalau di perusahaan ini itu sangat tergantung kepada kinerja karyawan itu sendiri. Jadi yang dilakukan penilaiannya setiap tahun. Baik. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya adalah mengenai tentang keseimbangan hidup dan juga kesejahteraan pekerja. Untuk yang pertama adalah bagaimana perusahaan Anda mendukung atau mengakomodasi keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi seperti cuti, jam kerja fleksibel, atau waktu saat sakit. Kalau untuk cuti, menurut saya pribadi di perusahaan yang saat ini cukup sedikit ya, karena kita dalam 1 tahun hanya 11 kali maksimal cuti. Menurut saya itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan lain untuk industri sejenis. Tapi untuk cuti, so far untuk penerimaannya itu asalkan H-7 dan tidak mendesak itu masih oke diperbolehkan. Terus untuk keseimbangannya itu di sini cukup seimbang. Baik. Lalu misal apakah dampak terbesar dari ketidakseimbangan beban kerja dan juga gaji terhadap kesehatan fisik dan juga mental karyawan? Apa tadi Jen? Misal ada ketidakseimbangan antara beban kerja dan juga gaji. Nah, menurut Anda itu apa dampak terbesarnya terhadap kesehatan fisik dan mental karyawan? Oh iya, tentu dampak terbesarnya pasti pertama ke kesehatan fisik ya, yaitu stres. Karena badan yang sakit itu menurut saya faktor utamanya adalah dari pikiran. Jadi kalau kita stres, pasti nantinya akan ke absensi dan juga sakit gitu saat mengerjakan. Jadi harus work-life balance tuh antara pekerjaan di kantor dan juga kehidupan di rumah. Baik. Lalu ini pertanyaan terakhir. Apakah menurut Anda ada mekanisme yang efektif seperti serikat pekerja yang Anda rasa aman untuk menyuarakan keluhan dan advokasi terkait beban kerja dan juga upah? So far di Omron ini ada serikat pekerja. Namun menurut saya pribadi dari relasi antara hubungan pihak serikat itu ke karyawan itu kurang intens ya. Mungkin yang sangat relasinya dekat itu jika memang pihak serikat itu dekat dengan karyawan tersebut gitu. Jadi so far kalau di sini itu untuk discuss terkait dengan beban kerja itu adalah direct superior kita. Nah itu biasanya balik lagi ke direct superiornya. Jika memang dia bisa diajak bekerja sama, pasti akan ada solusinya berupa penyesuaian workload yang kita terima atau enggak dengan saran-saran yang dia berikan. Tapi balik lagi kalau misalkan direct superiornya kurang koordinatif, itu kita biasanya bisa lanjut ke HRD. Baik, itu saja interview hari ini. Terima kasih Mbak Raja atas waktu yang sudah diberikan. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih Zah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.